Oke teman-teman, selamat bergabung di podcast Bilis. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih podcast Bilis itu? Bilis sendiri adalah singkatan dari Bicara Liska. Tujuan dari podcast ini adalah untuk membahas, mengupas, dan menyajikan hal-hal menarik bagi teman-teman di Semaliska. Kalau dalam bahasa Jawa, kene iki dadi papan kanggo nuduhake cerita lan pengalaman sing iso dadi pelajaran bareng-bareng. And a simple way, this podcast is a place to grow and learn together. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi keluarga besar MTS Negeri Surakarta 1 atas kesempatan, fasilitas tempat, dan waktu yang telah diberikan untuk menjalankan podcast ini. Dukungan dan sambutan hangat yang diberikan sangatlah membantu kelancaran kegiatan kami. Jadi, dalam podcast kali ini kita akan mengundang narasumber atau tamu-tamu yang akan kita kupas pengalaman dan perjalanan hidup mereka. Cerita sing ora mung apik dirungokake nanging uga iso menehi inspirasi. Dengan harapan adanya podcast ini, kita bisa untuk menambah wawasan dan saling menginspirasi teman-teman sekalian. Dan seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, ada narasumber yang akan kita kupas pengalaman mereka. Siapa yang bisa tebak narasumber kita kali ini? Nah, kira-kira siapa ya? Kami persilahkan kepada Kak Baim dan Kak Kalista, yaitu Putra-Putri Semaliska tahun 2025 dan tahun 2026. Halo Kak! Hai. Selamat datang. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik. Glad to hear that you're doing well today. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Oke, halo Sobat Semaliska, perkenalkan aku Baim Egiza atau akrab disapa Baim dari kelas 11 F9. Hello everyone, namaku Teresma Kalista Puna, akrab dipanggil Kalista dan aku dari kelas 11 F7 And we are Putra-Putri Semaliska 2025. Wow. Oke teman-teman sekalian, jadi mereka adalah Putra-Putri Semaliska tahun 2025 dan tahun 2026. Betul banget Kay. Nah kayaknya sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam podcast kita kali ini, ada baiknya untuk kita mengerti apa sih itu PPS. Boleh dong Kak Kalista dan Kak Baim untuk jawabannya? Oke, dimulai dari aku dulu ya. Dari aku pribadi, PPS itu adalah singkatan dari Putra-Putri Semaliska dari tahun ke tahun yang tidak pernah pudar. Putra-Putri Semaliska bukan hanya sekedar title ataupun selempang saja, namun juga suatu bentuk tanggung jawab bagi kita sebagai wajah baru dan juga delegasi SMA Negeri 5 Surakarta memperkenalkan mengenai visi misi, tujuan, dan bagaimana kita bertumbuh berkembang sampai detik ini. Dan ini bukan suatu beban bagi kami juga, tapi juga suatu tanggung jawab yang luar biasa yang tidak akan kami lupakan dalam perjalanan hidup kami. Oke, mungkin dari aku pribadi, Putra-Putri Semaliska sendiri merupakan wadah kita untuk mengetahui potensi diri kita yang sebenarnya dan untuk kita melatih kepercayaan diri kita dan juga membangun relasi yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya dalam wadah Putra-Putri SMA SMK se-Surakarta. Dan ini juga bukan hanya gelar atau title saja, namun bagaimana kita berdampak positif untuk sekolah kita dan di lingkungan sekitar kita. Wow, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, itu dia adalah penjelasan singkat mengenai PPS. Betul Anggun, kalau begitu kita mulai aja ya untuk pertanyaan berikut. So, what was the first feeling that arose when you were crowned as PPS? Okay, when I was first known as Putri Semaliska, I feel happy, grateful, confused, and grateful at the same time because I didn't expect it. But it's such a happy moment for me. But besides feeling happy, I also realized this moment, this role, is full of big responsibility to present our school Semaliska very well. Alright, hearing that really helped us understand how you felt in the moment and shows how meaningful that moment was for you. Okay, so the next question is, how can you guys work together with each other? Okay, we work together by communicating openly and we supporting each other, respecting each other because if we have different idea, we try our best to find the solution together. And I think the teamwork is so important
so our so we can carry out our role as well. Alright, hearing that really helped us understand how you feel in the moment and shows how meaningful that moment was for you. Okay, so the next question is, how can you guys work together with each other? Okay, we work together by communicating openly and we supporting each other, respecting each other because if we have different idea, we try our best to find the solution together. And I think the teamwork is so important, so we can carry out our role as well. Okay, so we can see how teamwork plays such a big role in everything you do. And for the next question is, apa wae persiapan sing ditindakake kanggo nglewati tahapan seleksi? Oke, kanggo seleksi PPS tahun 2020 iku enek rong tahap ya, teman-teman. Kuwi sing tahapan pertama yaiku tes pengetahuan umum. Ning tes pengetahuan umum iki santai wae, ora enek matematikane, ora enek sainse, ora enek pengetahuan-pengetahuan alam sing jelimet ya ning pelajaran kelas juga ya. Tapi ning kene iki mau ngetes piye calon putra-putri Smaliska tahun selanjutnya dadi wong kang tanggap karo perkembangan zaman. Ora namung perkembangan zaman secara global, ananging yoan perkembangan zaman wonten ing budaya Jawa. Ingkang andayani Pak Dewe dadi putra-putri Smaliska saged nguri-nguri lestarining budaya Jawa, Indonesia lan tanggap wonten ing teknologi globalisasi. Oke, iku wau apa sing kudu disiapke kanggo tahapan seleksi. Terus, have you ever felt pressured by school and friends' expectations? Sometimes we do a little pressure from them, but we turn that pressure into a motivation so we can give our best in Putra Putri Smaliska. Okay, so miturut panemumu, dadi PPS iku luwih nggawa rasa seneng utawa tantangan? Oke, menurutku tentunya dari PPS utawa Putra Smaliska niku nggawa kebingahan ati lan kesenengan. Mergone dari PPS iki mboten naming suatu tantangan, mboten naming suatu beban, ananging suatu kesempatan gowak dhewe bisa berkembang. Dinggo mengetahui sapa awake dhewe sebenarnya, ngerteni potensi awake dhewe lan saged jalin relasi kalian putra-putri SMA se-Surakarta. Lan boten naming niki boten beban ananging suatu tanggung jawab kalian Pak Dewi dados putra-putri Smaliska 2020. Dan selanjutnya adalah momen apa yang paling membahagiakan selama menjadi putra-putri Smaliska? Oke, untuk momen berharganya mungkin banyak sekali ya. Yang kalau disebutin satu persatu ini waktunya sangat cukup. Ya, tapi yang paling membekas dalam hati kami adalah pada saat kami pelantikan, itu adalah suatu momen membahagiakan dalam hidup kami. Karena dari dulu itu kami dari kelas 10 ya, sama-sama dari kelas 10 baru awalan masuk SMA 5 udah diberikan tanggung jawab. Kami mikirnya itu adalah suatu beban. Tapi ternyata setelah dijalani, kami itu mendapatkan suatu momen-momen berharga yang tidak bisa kami dapatkan di kelas aja ataupun di organisasi lain. Karena di sini kami saling merangkul, bukan hanya aku dan Kalista aja, tapi juga putra-putri dari SMA se-Surakarta lainnya. Dan itulah momen yang berharga. Kami dapat bisa membangun relasi dan mendapatkan suatu pengalaman berharga dari teman-teman yang lain yang belum kita dalami sejauh ini. Dan mungkin dari Kalista ya. Oke, mungkin kalau aku sendiri momen yang paling berharga itu banyak banget. Tapi aku bakal mulai dari pada saat awal pengumuman. Pengumuman itu kan kita sudah resmi ya diumumkan sebagai putra-putri Smaliska, itu merupakan perasaan yang sangat bangga juga. Tapi bingung kenapa kelas 10 udah bisa diberi kesempatan yang seberharga ini. Dan juga momen berharga lainnya adalah saat kita menjadi delegasi di sekolah lain, di mana kita dapat bertemu dengan putra-putri SMA SMK Surakarta, yang dimana kan kita juga mempunyai komunitas tersendiri ya. Jadi kita nggak cuma nge-start di sekolah aja di SMA 5, tapi kita juga bisa membangun dalam
komunitas putra-putri SMA SMK Surakarta, dan kebetulan di sini yang megang atau sebagai koordinatornya adalah aku sendiri. Wow. Jadi ketika ada event untuk yang terdekat ini, contohnya adalah iftar, lalu kita juga ada fun meet, dan kita juga ada makrab ya Mbak ya. Nah, itu merupakan momen-momen yang berharga di mana kita dapat menjalin relasi dengan orang-orang yang sangat luar biasa, karena mereka itu bukan hanya menjadi putra-putri sekolah saja, tapi mereka juga menjadi putra-putri pelajar Jawa Tengah, putra-putri Nusantara, dan juga putri kebaya mungkin. Nah, di situ kita dapat mendapatkan inspirasi juga dari mereka, dan kita bisa berkembang dan berproses bersama, seperti itu. Itu merupakan pengalaman yang benar-benar tidak bisa didapatkan dari organisasi lain. Lalu selanjutnya, bagaimana peran putra-putri Smaliska membentuk rasa percaya diri dan kepribadian kalian? Oke, mungkin untuk rasa percaya diri ini sudah dibentuk pada saat awal kita seleksi nih teman-teman. Karena kita waktu awal seleksi itu kan kita bertemu dengan banyak orang, dengan pendaftar yang lainnya, yang dimana kita dilatih dan diuji juga untuk bisa menjalin keakraban dengan mereka, menjalin komunikasi dan juga kedekatan. Lalu kepercayaan diri itu juga dilatih saat kita dilantik, karena waktu itu kita juga bertepatan dengan Hari Kartini, yang dimana itu merupakan salah satu event di SMA Negeri 5 Surakarta, yang dimana kita akan disaksikan oleh warga SMA Negeri 5 Surakarta, dilatih juga untuk speech di depan banyak orang, dan juga pada saat kita menjadi delegasi, kita harus menjadi pribadi yang percaya diri, karena kita membawa nama baik SMA Negeri 5 Surakarta tentunya, seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Im sendiri? Kalau dari aku pribadi juga 11-12 lah sama yang dikatakan Kalista. Kepercayaan diri ini sudah mulai kelihatan dan juga muncul pada saat kita sudah berani untuk mendaftar seleksi. Karena secara tidak langsung kalau kita sudah berani mendaftar, mengisi formulir pendaftaran, itu kita sudah mengalahkan rasa ego kita masing-masing ya. Iya, betul. Dan kepercayaan diri ini juga mulai meningkat dan juga berkembang pada saat kami dipercayai menjadi delegasi SMA 5 di SMA lainnya, dan tentunya menjadi pembawa acara di acara-acara yang prestisius dan juga membanggakan bagi kehidupan kami. Contohnya kami menjadi Master of Ceremony dari MPLS adik-adik, MPLS kalian juga ya. Iya. Dan juga bulan bahasa, yang dimana itu adalah suatu momen yang luar biasa dari kami, dan itulah dimana suatu momen yang membuat kami lebih percaya diri dan juga melatih soft skill kami. Oke. Nah, jika bisa mengulang waktu, apakah kalian ingin menjalani peran ini lagi dengan perasaan yang sama atau dengan perasaan yang berbeda? Aduh, kalau untuk diulang tentunya pasti mau banget ya. Karena kan dari dulu aku sama Kalista tuh selalu curhat ya. Kalau kita sebentar lagi purna, 11 hari lagi udah mau open recruitment dan lain sebagainya. Dan rasa itu waktu itu singkat banget ya. Karena kami berproses di sini saling menikmati dan juga saling menghargai setiap momen-momen yang kami buat secara bersama-sama, dan bukan hanya sekedar kami yang membuat, dan ada juga peran dan juga pengalaman berharga yang dibagikan dari teman-teman SMA se-Surakarta lainnya sebagai delegasi sekolah mereka masing-masing. Itu dari aku. Betul, Kalista. kalau dari aku sendiri mungkin sama ya, karena aku dan Mbak Im itu sering mengingat, oh bentar lagi kita purna nih, sedih banget. Pokoknya kita tuh siap ada ingatan mau purna, kita selalu bilang kayak, kita boleh nggak ya daftar lagi gitu, karena benar-benar kita nggak mau itu buat purna. Benar, karena menjadi putra-putri Smaliska sendiri itu merupakan momen yang sangat berharga, yang mungkin kalau ada kehidupan lain kita bakal mau selalu mengulang ya. Kita Waduh, selalu film mengulang. sore ini. Aduh. Kita bakal mau selalu mengulang, karena ya itu tadi, di sini kita menjadi lebih mengembangkan diri kita, potensi diri kita, dan juga aku berpegang pada satu kalimat, sekalinya mengabdi, selamanya memberi arti. Wow, benar-benar menarik sekali ya melihat dan membayangkan bagaimana perasaan kalian jika harus menoleh ke proses yang sudah dilewatin. Nah, apa sih harapan kalian untuk PPS di tahun 2026, tahun 2027? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Untuk adik-adik calon putra-putri Smaliska tahun 2026-2027, jangan takut untuk mendaftarkan diri kalian di Putra-putri SMA Negeri 5 tahun 2026 ini. Karena kami itu tidak menuntut kalian untuk menjadi pribadi seperti orang lain, namun jadilah diri kalian sendiri dengan versi terbaik dalam diri kalian. Dan jadikanlah talenta dalam diri kalian sebagai suatu dampak dan juga teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Surakarta yang lainnya. Dan jangan ragu, karena mungkin ada suatu omongan dari orang lain
yang menjatuhkan diri kalian. Jadikan itu suatu motivasi dan juga acuan dalam kalian untuk berkembang. Dan bukan hanya itu, omongan orang lain yang bersifat membangun serap sebanyak-banyaknya. Karena itu menjadi suatu motivasi kita untuk terus berkembang, dan itulah yang menjadi orang terdekat kita yang mendukung kita secara berkelanjutan. Untuk Kalista? Oke, baik. Mungkin dari aku sendiri, pesan untuk penerus nanti Putra Putri Maliska di tahun 2026 ya. Tetaplah menjadi diri sendiri, jangan ragu untuk mendaftar. Karena di Putra Putri Maliska ini merupakan wadah kalian untuk mencari potensi diri kalian, untuk berkembang menjadi diri yang lebih baik ke depannya, menjadi orang yang berprestasi, dan tentunya menjalin sosialisasi yang lebih baik lagi bersama dengan putra-putri SMA SMK se-Surakarta. Oke, semoga harapan tersebut bisa terwujud ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Baim dan Kak Kalista atas jawaban-jawabannya. Hari ini kita belajar banyak tentang PPS. Nah, semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil bagian positif dan bisa menjadi inspirasi bagi kedepannya. Betul, and from this conversation we can learn that being Putra Putri Maliska is not just being title, but about responsibility and growth. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Baim dan Kak Kalista telah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast ini. Dan juga terima kasih banyak kepada para pemirsa karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kali ini. Dan terakhir, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada MTS Negeri Surakarta 1 karena telah memberikan bantuan dan kepercayaan. Semoga kedepannya kita dapat terus berkolaborasi dalam kegiatan positif lainnya. Kalau begitu, saya Keisha Dan saya Anggun sebagai host dari podcast Bilis kali ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. See you! Kawan-kawanku semua, dan Putri SMA 5